Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bertemu wabarakatuh. lagi bersama saya Jaka Tunggara. Di video kesempatan kali ini saya ditemani Kistrum. Kami akan berbincang-bincang atau berdiskusi atau sharing tentang seputar kekuatan sejati. Jadi Kistrum ini penasaran, ingin bertanya tentang kekuatan sejati. Tentunya versi Jaka Tunggara, versi saya. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa buat yang baru bergabung, selamat bergabung. Jangan lupa untuk mensubscribe, like channel, dan komen. Benar ya? Bener, Like, komen, dan share maksudnya gitu. dan subscribe. Udah ya subscribe. Semoga kita semua diberikan kesehatan, Amin. kelancaran, dan kemudahan dalam segala urusannya. Amin. Amin. Baik, silahkan buat Gistrum mau bertanya apa? Jadi gini kan saya penasaran gitu aja sama kekuatan sejati. Kita yang dinamakan kekuatan sejati itu apa di dalam diri kita? Kekuatan sejati. Iya. Kekuatan sejati itu ialah apa-apa yang bisa membuat kita itu bergerak aktif, berpikir aktif. Oh, berpikir aktif terus. Iya, bekerja aktif, gitu, bergerak aktif. Nah, itu kekuatan sejati. Jadi kekuatan sejati itu kekuatan yang datang dari diri sendiri atau dari ilahi lah gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi langsung memang itu di dalam setiap diri manusia itu ada kekuatan sejati. Jadi yang dimaksud kekuatan sejati ini adalah sumbernya dari diri sendiri gitu, bukan dari Orang lain. Enggak, maksudnya mistis gitu kan, dari mistis, hodam lah ya. kalau kata orang-orang al hikmah atau apa gitu. Jadi kita ini punya kekuatan tapi di situ sumbernya hodam, Oh, bangsa jin. iya, bangsa jin. Kayak kita misalkan nih kebal dipukul gitu kan, apa kebal bacok itu kan ada kekuatan. Nah, itu menurut mereka itu dari hodam. Tapi kekuatan sejati ini bukan untuk berantem, bukan. Kekuatan sejati ini. Bukan. Tapi buat apa itu kegunaannya gitu? Jadi kegunaannya ini untuk kita bisa menyadarkan diri kita gitu, terus untuk menguatkan diri kita ketika sedang lemah. Oh iya, iya. Contohnya misalkan kita sedang sakit. Nah, ada yang menghina, mencaci maki, menghujat, membuli. Nah, di situ kekuatan. Nah, di samping itu ada yang lebih ekstrim. Apa itu? Jadi kita ini bisa melihat ke masa depan. Bisa melihat ke masa depan. Jadi kita ini bisa melaju ke masa depan dengan kekuatan itu. Tapi melalui pikiran kita, melalui alam bawah sadar kita. Kalau secara kondisi sadar begini kan, kita kan nggak bisa masuk ke masa depan, kecuali hanya kita ini berasumsi atau berprediksi kan gitu. Tapi kalau masuk ke alam bawah sadar mah nanti akan nampak apa yang ingin kita lihat. Oh ya begitu. Kayak gitu. Itu menggunakan kekuatan sejati. Nah, jadi gimana kalau misalkan itu kekuatan terus bisa aktif gitu dari diri saya. Nah, awal-awalnya harus gimana gitu? Oh, jadi supaya mengaktifkan itu kekuatan sejati yang ada di dalam diri kita. Kekuatan sejati itu kalau pengen aktif itu kita itu harus menjadi benar-benar menjadi hamba. Oh, benar-benar menjadi hamba. Ya. Hamba. Jadi kalau di dalam beribadah itu kan menjadi hamba Allah. Iya, buat hamba orang Islam nih ya. Iya. Buat kita harus menjadi hamba Allah. Jadi benar-benar pengabdian kita. Gitu. Pengabdian kita itu kepada
Allah benar-benar sesuai dengan aturan atau ketentuan atau hukum yang ada. Iya. Gitu. Terus di samping itu ada latihan-latihan atau metode-metode tertentu gitu untuk mengaktifkan itu. Jadi ada latihannya, ada metodenya untuk supaya itu aktif gitu. Iya. Pasti tapi, ada gitu ya. Tapi bisa cepat, bisa lambat gitu. Itu tergantung orangnya kali ya. Iya, tergantung kita lah, kesungguhan kita, benar-benar kita ini belajarnya pengen gitu. Iya, kayak gitu. Tapi tidak semua orang bisa mencapai ke situ juga, biarpun kita latihan apa, tidak semua. Oh gitu. Kalau tidak semua berarti itu kayak orang-orang pilihan apa gimana? Enggak, bukan pilihan. Jadi yang kan dari niat dulu awal, niat awal. Oh, niat awal gitu. Kalau misalkan kita niatnya serius mah pasti mungkin bisa, mungkin juga tidak. Oh. Dan di situ mungkin istilahnya ada bagiannya lah gitu. Iya, ada jadi tidak semua orang bisa aktif, kan ada yang bisa aktif dengan dilatih kan, ada juga yang aktif secara otomatis sendiri ketika dia itu berada dalam kondisi darurat gitu. Kalau yang kondisi darurat mah itu siapa aja kadang-kadang bisa gitu. Nah ini supaya kekuatan sejati ini muncul, apakah harus ada gurunya atau apakah bisa dengan sendirinya, belajar dengan sendiri gitu, jadi tanpa bimbingan? Kalau menurut ya tetap segala sesuatu juga harus ada bimbingan, harus ada gurunya gitu. Tetap ya itu. Iya, bisa berlatih sendiri, tetapi kan harus ada penjelasan yang detail gitu. Kalau sekedar mengaktifkan mungkin bisa aja, tapi kan takutnya nanti khawatir dibawa ke alam bawah sadar itu. Ke alam bawah sadar, kemudian kesadarannya itu tidak kembali ke alam sadar. Gitu, berdiam aja di situ di alam bawah sadar, nanti akan disangka aneh sama orang-orang. Iya, pasti kalau gitu. Itu bisa disangka gila karena tadi dia itu ada di alam bawah sadar, jadi penglihatannya itu ya aneh lah gitu. Tidak sadar. Kayak gitu. Tidak sadar, emang kondisinya kan di alam bawah sadar. Iya. Makanya aneh, bakal aneh gitu. Kayak gitu, makanya di situ harus ada bimbingan, harus ada gurunya gitu. Nanti kan ada penjelasan yang detail gitu. Iya, tentu. Seperti itu. Ya, mungkin cukup segitu kekuatan dari sejati. Ya, buat dulur-dulur yang merasa lemah, yang merasa takut, cemas, khawatir, hilangkan semua itu. Apalagi yang orang-orang nih misalkan nih suka kena santet atau guna-guna atau apalah semacam itu, kita itu jangan takut, jangan khawatir sama hal-hal yang seperti itu. Apalagi kalau kita orang Islam, kita meyakini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah itu maha bangkit, lawan. Jadi yang dilawan itu bukan jin, setan atau siluman atau apalah gitu, tapi lawan diri kita sendiri. Rasa takut kita lawan, rasa cemas kita lawan, rasa khawatir, rasa ini itu pokoknya lawan sampai kita ini menjadi orang yang benar-benar kuat dengan kekuatan sejati. Jadi kekuatan sejati itu ada dalam diri kita, bangkit. Yang penting kita harus bisa melawan diri sendiri. Karena musuh yang paling besar adalah diri sendiri, dan musuh yang paling nyata itu adalah diri kita sendiri. Perang yang paling besar itu adalah perang melawan diri sendiri, bukan perang melawan penjajah. Itu mah kecil. Yang paling besar adalah melawan diri sendiri. Sudah bisakah kita melawan diri sendiri? Sudah bisakah kita merdeka? Jangan lupa belajar sampai bisa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.